Saudara, hari ini Senin 22 Mei tahun 2023. Hari keempat setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 6 hari sebelum kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32 kita membaca sabda Yesus dari Nazaret. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, Mesias, Raja Agung yang diurapi Allah dengan Roh Kudus sudah datang dalam diri Yesus dari Nazaret. Dengan hikmat dan kuasa serta kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus, ia menegakkan kerajaan atau pemerintahan Allah di antara manusia. Dalam pada itu, kehadiran kerajaan Allah adalah ancaman serius bagi apa yang disebut sebagai segala kerajaan dunia dalam Matius 4 ayat 8. Setan, Satana, atau iblis, Diabolos alias Beelzebul, yang mengklaim segala kerajaan dunia sebagai miliknya, tidak tinggal diam. Ia berusaha memperdaya Sang Mesias, tetapi iblis gagal. Bacalah Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sang Mesias, Yesus dari Nazaret, justru berhasil melumpuhkan iblis. Matius 12 ayat 29. Setan-setan atau daimonia yang tidak lain dari begundal-begundal atau kaki tangan si iblis takluk kepada Sang Mesias. Yesus dari Nazaret, Sang Mesias, kemudian membebaskan orang-orang malang dari setan-setan yang merasuki mereka. Sang Mesias telah melumpuhkan iblis dan membuat para begundalnya kocar-kacir dengan Roh Kudus. En pneumati teu, ego ekbalo, ta daimonia. Dengan Roh Allah atau dalam persekutuan dengan Roh Allah, aku mengusir setan-setan. Saudara, Roh Kudus atau Roh Allah adalah roh mesianik yang bekerja pertama-tama di dalam diri Sang Mesias, kemudian juga bekerja melalui umat Sang Mesias guna memenangkan peperangan antara kerajaan Allah dan segala kerajaan dunia. Dalam peperangan itu, Sang Mesias dan umatnya berhadapan dengan iblis dan kaki tangannya untuk membebaskan orang-orang yang menjadi tawanan setan-setan dan yang tertindas oleh kuasa-kuasa jahat. Dalam peperangan itu, Mesias sudah meraih kemenangan yang menentukan atas iblis dan memporak-porandakan begundal-begundalnya, para setan. Untuk selanjutnya, umat Sang Mesias melanjutkan perang pembebasan itu sampai akhirnya kelak Sang Mesias sendiri menghadirkan kerajaan Allah seutuhnya kelak.
Dalam konteks inilah saudara, kita memahami ucapan Yesus dari Nazaret dalam Matius 12 ayat 31 dan 32 yang boleh kita bahasakan kembali sebagai berikut. Seluruh dosa dan hujat pasahamartia kai blasfemia yang dilakukan oleh manusia, tois anthropos, akan diampuni kecuali hujat terhadap Roh Kudus, tu pneumatos blasfemia. Mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, epilogon kata tu huyu tu anthropo, akan diampuni. Tetapi menentang Roh Kudus, epilogon kata tu pneumatos tu hagiu, tidak akan diampuni. Segala dosa dan hujat manusia, saudara, termasuk hujat terhadap anak manusia, yakni Mesias dalam kerendahannya, yakni dalam rangka solidaritas dan identifikasinya dengan manusia berdosa, wabil khusus kaum terhisap, tertindas dan terpinggirkan. Dosa dan hujat manusia, segala dosa dan hujat manusia termasuk hujat terhadap anak manusia, sejauh bukan perlawanan terhadap Roh Kudus dalam pemihakan kepada kerajaan-kerajaan dunia, iblis dan begundal-begundalnya, akan diampuni. Tidak ada wilayah netral dalam perang pembebasan. Pilihannya berpihak pada Roh Kudus atau berpihak pada iblis dan setan-setan, berpihak pada kerajaan Allah atau berpihak pada kerajaan-kerajaan dunia, berpihak pada Mesias atau berpihak pada para penguasa anti-Mesias. Dalam peperangan pembebasan ini, berpihak pada yang satu berarti melawan yang lain. Tidak ada implikasi yang lain. Siapa tidak bersama aku, kata Yesus Sang Mesias, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Matius 12 ayat 30. Saudara, menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret mengusir setan-setan dengan Beelzebul atau dalam persekutuan dengan Beelzebul, barangkali berpangkal pada ketidakmengertian yang menyeluruh terhadap kemesiasan Yesus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dan misinya berkenaan dengan kerajaan Allah. Ketidakmengertian tersebut dapat dimaafkan. Tetapi menolak untuk mengerti ketiga hal itu adalah perkara yang sama sekali berbeda. Penolakan ini menempatkan seseorang pada pihak kerajaan-kerajaan dunia serta iblis dan begundal-begundalnya, dan mengekspresikan diri dalam hujat dan perkataan menentang Roh Kudus, memihak status quo yang menghisap, menindas dan memarginalkan manusia, dan menolak upaya untuk menggantikannya, menentang upaya untuk menggantikannya, memerangi upaya untuk menggantikannya dengan tatanan baru yang lebih adil manusiawi. Bagi Yesus dari Nazaret adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Tetapi keadaan tanpa ampunan itu akan berakhir manakala seseorang menyesal dan berpaling dari kubu status quo yang menindas, meninggalkannya, dan berpaling ke kubu pembebasan. Pertobatan itu mengakhiri hujat dan perlawanannya terhadap Roh Kudus. Pertobatannya itu mendatangkan pengampunan baginya, bahkan atas segala dosa dan hujat yang pernah dilakukan atau dibuatnya. Saudara, Roh Kudus adalah roh mesianik. Ia dicurahkan untuk memberi kita hikmat dan kuasa, bahkan kasih yang revolusioner untuk membebaskan yang terhisap,
tertindas dan terpinggirkan oleh lembaga-lembaga kekuasaan yang lalim, penguasa-penguasa yang sewenang-wenang, dan kekuatan-kekuatan kegelapan yang ada di balik mereka semua. Saudara, mari kita berpihak pada Mesias. Mari kita berpihak pada Roh Kudus, Roh Mesianik itu. Mari kita berpihak pada kerajaan Allah. Mari menjadi umat Mesias yang dengan hikmat, kuasa, dan kasih yang dicurahkan Roh Kudus melaksanakan tugas-tugas pembebasan. Terpujilah Allah. Amin.